السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para guru, orang tua-tua kita yang saya muliakan, puji dan syukur marilah kita haturkan setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana dengan sebab rahmah, hidayah serta taufik dan inayahnya kita semua dipertemukan kembali, diberi kesempatan dan kehidupan untuk kembali memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, khususnya masjid, di mana sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid. Karena di dalam masjid ini kita semua diberi kesempatan, diberi pahala dan sebagainya, kemuliaan karena memakmurkan masjid. Jadi dengan sebab kita menyaksikan diri kita ditakdirkan di masjid, maka menjadi harapan besar kita, insyaallah iman kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ditambah lebih beriman terhadap hari akhir, dan insyaallah kita akan menuai pahala kelak di akhirat nanti dengan sebab kita memakmurkan masjid. Karena masjid pun akan menjadi saksi kita, Pak. Menjadi saksi kita di mana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat sedikit, ya, karena di antara kita mungkin usianya jarang yang nyampe 100 nantinya, Pak. Jadi kita punya kesempatan sangat sedikit ini. Ayo kita bersama-sama menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita ngaji, selain kita sholat, juga silaturahim, niat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat rahmat azim Allah, salam hormat kesejahteraan dan barokah tambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tercurah limpah atas panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menyebut an-nabiyul azim, nabi yang agung? Karena memang kana khuluquhul Quran. Akhlak nabi adalah Al-Quran. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tetap senantiasa dalam akhlak yang agung. Kita sudah mempelajari Asmaul Husna. Al-Azim maknanya adalah alladzi yujawizul hudud, yang melewati batas kewajaran dan kemuliaan. Untuk seorang hamba seperti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaannya sangat tinggi, melewati batas kesempurnaan yang dimiliki semua manusia dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya akhlak Nabi disebut akhlakul azim, khuluqul azim. Beda dengan kita, setinggi-tinggi kita akhlak kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah agung, maka akhlak yang agung akan mendidik kita mempunyai akhlak yang mulia, ya. Jadi orang akan bisa berdakwah dan diterima dengan baik di masyarakat kalau dia punya akhlak yang agung, akhlak yang baik, akhlak yang karimah, agar bisa diikuti. Karena lisanul hal afsah.
Lisan hal artinya tingkah laku kita, Pak, itu lebih fasih, lebih real dan lebih dipercaya daripada hanya ucapan bibir saja. Maka mudah-mudahan Allah jadikan anggota badan kita hanya untuk beribadah pada Allah, hanya untuk membantu sesama dan mengasihi sesama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita membaca salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bapak-bapak percaya nggak, Pak, kalau kita mengucapkan salam untuk Rasulullah, Rasulullah mau balas? Percaya nggak kira-kira? Baik, kalau nggak percaya ya berarti kebangetan. Jadi tidak ada seorang pun dari umat Rasulullah yang mengucapkan salam, menyampaikan doa salam untuk baginda Nabi, kecuali baginda Nabi pun akan membalas salam. Maka barang siapa yang baginda Nabi membalas salamnya, maka orang tersebut akan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi rugi sekali kalau orang tidak mau baca sholawat dan salam. Kan begitu ya? Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keselamatan sebab kita bersolawat salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sebentar, kita baca salamnya bagaimana? Ya Rasulullah, salamun alaik. Ini panggilan Nabi di depan kita bukan? Ya enggak? Assalamualaikum ya akhi, di depan kita enggak? Di depan kita, walaupun di video, Assalamualaikum ya akhi, teman, bro. Berarti di depan kita ya? Ya enggak? Maka niatkan salam kita adalah kita hadir di depan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah melihat hati kita. Jadi bukan hanya bibir saja, artinya bibir membaca salam, hati hadir kepada Rasulullah, menyampaikan doa kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak ya? Jadi hadirkan hati kita kepada Rasulullah, biar robit, biar gabung dengan rohani sir nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. Apa artinya ya rafi'ash syani wad daraji? Jadi ketika kita sudah tahu, saya sedang mengucapkan, mendoakan salam untuk Rasulullah. Salam untuk Rasulullah maknanya pertama assalamah, keselamatan. Ya, kita doakan Rasulullah mendapatkan selalu keselamatan. Dan memang Rasulullah lebih dari selamat, ya. Nah, kemudian makna yang kedua salam adalah hormat, ya. Artinya ya Rasulullah, semoga penghormatan alaika tetap atas Tuhan. Paham Pak ya? Ya, artikan begitu di hati kita ya. Kemudian ya rafi'ash syani
wahai insan yang rafi'ash syan, yang sangat tinggi derajatnya. Kita menyanjung enggak? Kita madah. Ya, kita madah dengan Rasulullah. Kita menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyembah, menyanjung itu beda, ya. Ya rafi'ash syani, wahai insan yang sangat tinggi sya'na, yaitu tingkahnya, hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Wad daraji, dan derajatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafi'ash syan, maka semua orang yang mengikuti rafi'ash syani wad daraji pun akan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Paham enggak, Pak? Kalau kita punya guru kita disiplin, mulia, bagus, pengen nyontoh enggak, Pak? Pengen. Hasilnya apa? Jadi mulia, jadi bagus. Kalau yang kita ikuti guru kita, maaf, nafsu kita jelek, menyesatkan, jauh dari Allah, jauh dari ilmu, hasilnya apa, Pak? Ya jauh dari ilmu, kebodohan, jauh dari Allah. Maka jangan ikuti guru yang jelek itu, hawa nafsu. Paham kira-kira, Pak? Maka ikutkanlah hati kita kepada pemilik hati kita. Siapa? Qutbul Qulub, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pusat hati insan ada pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah kita ketika kita mendengarkan kisah bahwa Nabi azizun alaihi ma anittum, ya? Jadi Nabi itu sangat merasakan apa yang kita rasakan, diderita oleh kita, ya. Maka kita semua yakin itu. Seandainya umat Nabi ada yang ketusuk duri atau mungkin pas potong kuku kena kulitnya agak sakit, Nabi ngerasa. Perhatian kan Nabi? Perhatian. Jadi apa yang kita lakukan, sakit kita dalam agama Allah dirasakan oleh Rasulullah, mendapat doa dari Rasulullah. Keren nggak Rasulullah? Keren kalau begitu. Maka beliau rafi'ash syan, orang yang mengikuti rafi'ash syan, orang yang tinggi tingkah akhlaknya, wa darajat, dan derajatnya di sisi Allah, dan itu tidak diragukan lagi, maka pun akan jadi marfu'ash syan wa darajat, orang yang terangkat derajatnya, orang yang terangkat hakikatnya. Paham, Pak? Maka sebagian akhwal, sebagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita akan diberi, walaupun hanya sedikit, tapi alhamdulillah, ya. Itu tentang keutamaan membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tahu artinya. Jadi kita hadirkan hati kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh. Karena Rasulullah dekat dengan umat. Bagaimana enggak dekat? Kita sakit aja Nabi kerasa. Dekat enggak berarti? Dekat. Tapi kita dekat enggak dengan Rasulullah? Masih jauh. Ya kita dekati beliau, ya. Sallu 'alan nabi wa bi ayatil qur'ani 'ulu fanta'id fina akhar wahani na'riful badaha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna was-safa wal baitu ya lafuna irfa'u ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji adafata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami walanal ma'la wa khaifu minna
فلا من هذا ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه وعلي المرتضى حسبه ارفعوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم walana khairul anam. Walana dan kita itu punya apa? Khairul anam. Sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik manusia. Kita punya apa maknanya? Artinya Allah memberi kepada kita semua. Allah ngasih anugerah kepada kita semua berupa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah khairul anam. Maka barang anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang berupa khairul anam ini, pantas nggak kita sia-siakan? Anda bapak-bapak punya ayah semua pasti kan? Punya ibu ya? Taruhlah masih hidup. Pengen memuliakan nggak? Pengen. Sebelum kita, maaf sekali Pak, kalau pas bapak-bapak gajian, kira-kira pertama kali dipikirkan apa Pak? Bayar utang, orang tua, istri, anak? Jawab di hati masing-masing. Berapa cinta kita sama orang tua kita? Taruhan nyawa bunda kita untuk melahirkan kita. Renungkan itu. Ibu kita, ayah kita, banting tulang, ya, kerja keras sampai sakit, sampai meninggal mungkin, berjuang untuk kita semua. Kita hormat gak? Doakan Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, hadiahkan sedekah Anda untuk dia, hadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an Anda tuh ketika Bapak tadarus ya, 1 juz, jangan lupa Bapak Ibu yang sudah meninggal khususnya, kirimkan hadiahnya, ada pahalanya, insya itu. Nah, kita punya khairul anam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjaga hati beliau supaya beliau tetap tersenyum. Ingat tugas kita bikin kekasih Allah selalu tersenyum, senang. Kenapa? Karena Nabi kepengen umatnya semuanya masuk surga. Maka kita harus bersatu, Pak. Harus rukun. Jangan karena perbedaan pilihan, ya kita nggak nanya, biasa ngopi bareng, lama-lama takutnya secangkir hikmah jadi nggak ada, takut saya. Na'udzubillah min. Jangan sampai ya kita pura-pura hanya karena duniawi. Jadi khairul anam, kita perhatian dengan Rasulullah, perhatian dengan umat Rasulullah. Abu, beliau adalah khairul anam. Abu artinya apa? Ayah. Kita punya ayah siapa? Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah kita, ayah rohani kita terwujud di alam dunia, dan keberkahan adanya wujudnya Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau punya keluarga Ahlul Bait wa Aliyun, dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah keluarga kita karena kita keluarga Nabi. Hanya keluarga Nabi sebagai keluarga bisabab kita umat Rasulullah, mencinta syariat, penuntut ilmu, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Murtadha, Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, punya gelar Al-Murtadha. Apa? Al-Murtadha. Apa artinya Murtadha? Orang yang sungguh-sungguh diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Nah, itu sebagian dari makna yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita paham ya. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbi fanfa'na. 1, 2, 3. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Mudah-mudahan baginda Nabi pun ikut mengaminkan. Allahumma amin. Apa sih maknanya Pak? Rabbi ya Rabbi wahai Tuhanku, fanfa'na, maka dengan mereka semua, terutama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya juga, fanfa'na, berilah kami pemanfaatan min asrarihim wa anwarihim wa karamatihim, dari rahasia sir mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka, cahaya keberkahan mereka. Allahumma amin. Kita berdoa itu, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, dengan berkah yang Allah berikan kepada mereka. Wahdinal husna bi hurmatihim. Kita sering baca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka makna sini adalah wahdina, maka berilah kami hadiah. Ya, bukan hanya petunjuk. Hadiah. Minta diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdinal husna, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan hadiah kepada kita al-husna. Al-husna nama lain dari surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berlomba-lomba ini berusaha sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai hari yang kita lewati sia-sia, apalagi maksiat. Ya, wahdinal husna, ya Allah, berilah kami al-husna, nama lain dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi hurmatihim, dengan sebab hormat, ay bi wasilati hurmatina iyahum. Ini tawassul namanya. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan penghormatan kami kepada mereka, atau dengan kehormatan mereka di sisi Allah. Wa amitna, maka cita-cita kita Pak, aish kariman aw mut syahidan. Kita pengen wa amitna fi tariqatihim, matikanlah kami ya Rabbi fi tariqatihim, dalam tata cara keberbadian, ibadah, akhlak, manhaj mereka yang mustaqim, yang lurus. Itu maknanya wa amitna fi tariqatihim, pengen dapat husnul khatimah. Wa mu'afatim minal fitani, dan minta diberi keselamatan dari segala fitnah. Allahumma amin. Kita, maknanya kita semua yang hadir di sini, kita maknanya semua kaum muslimin dimanapun berada, termasuk khususnya saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan yang berat, ya. Dan makna mu'afatim minal fitani adalah seandainya kita dapat ujian pula, maka kita mohon diberi kesabaran. Karena orang yang sabar tangguh menghadapi ujian. Insyaallah selamat juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Ya? Antuwafiqona sekarang. Ya, Bapak-bapak. Masa kemarin sama sekarang sama juga lupa materinya. Ayo. Besok saya mohon ada yang tahu. Jangan cuma satu orang, kalau bisa semua orang. Misalnya yang hadir, ayo sekarang mana? Oh ini Pak Ustadz, gitu ya. Siap? Siap? Insya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dengan tawasul ya, dengan tawasul kepada Nabi,
kepada cahaya-cahaya Allah, kepada Nabi, bertawasul dengan siapa? Keluarga Nabi, sahabat Nabi, para ulama. Maka lihatlah doa sang penyusun maulid ini, Syekh Ja'far Al-Razanji. Apa doa beliau? An tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjihani kullil hadirina matlabahu wa munah. Minal hadirin ya ada ya? Sini enggak ada. Baik. An tuwaffiqana, kita mohon kepada Allah, antu wafiqona, semoga engkau ya Allah, antu wafiqona, mohon kepada engkau agar engkau berkenan memberikan taufik kepada kami semua, memberikan taufik. Antu wafiqona, ing yento maringi taufik sinten tuan ing kita sedaya fil aqwali ing dalam piro-piro pengucap, wal a'mali lan piro-piro amal, nulungi li ikhlasin niyyah, marang ngikhlasakan niat. Bahasa Indonesianya, antu wafiqona, agar engkau ya Rabbi, ya Allah menolong kami. Karena taufik maknanya pertolongan. Udah taufik rohmah, ada namanya taufik rohman ya. Taufik, siapa namanya? Mas siapa? Mas Topik. Taufik. Taufik itu bahasa Sunda kali ya Pak. Topik, Taufik. Taufik. Baik. Antu wafiqona, agar engkau ya Rabbi memberikan taufik kepada kami semua. Fil aqwali, di dalam semua ucapan-ucapan, wal a'mali, dan di dalam amal-amal ibadah, di ikhlasun niyyah, untuk mengikhlaskan niat. Artinya kita mohon kepada Allah agar Allah menuntun, menolong kita semua bisa ikhlas niat dalam berucap dan beramal. Paham Pak? Karena yang dilihat oleh Allah hati kita, niat kita Pak. Paham Pak? Niat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbu kita adalah, Allah melihat kita itu di situ. Niatnya apa? Maka hebat sekali kalau ada orang yang walaupun belum mengerjakan ibadah, udah niat yang cakep. Dapat nggak pahalanya? Udah dapat, baru nih niat. Kedua, dia lakukan, dia laksanakan yang dia niatkan. Dapat pahala lagi nggak? Dapat. Beda kalau hanya sekonyong-konyong ibadah, baca, nggak ada niatnya. Beda. Paham kira-kira Pak? Jadi kita mohon kepada Allah agar punya hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas yang bagaimana? Yang ketika kita beribadah hanya semata-mata karena Allah. Ada tingkatannya nggak kira-kira ikhlas? Ada ya? Saya nanya Pak, umpama, namanya umpama kan kalau bahasa kita lau itu andaikan, ya bisa ya bisa enggak. Andaikan Allah tidak menciptakan surga, kira-kira kita enggak sholat Pak? Ini ada yang jawab. Ketawa, tertawa ada menunjukkan sesuatu berarti. Andaikan tidak ada neraka Pak, andaikan Pak nggak ada siksa neraka, andaikan gitu Pak, kita berani maksiat nggak? Oh, iki piye? Padahal kalau Anda ibadah karena Allah dan karena pengen dapat surga udah bagus Pak, udah ikhlas itu namanya. Kita meninggalkan maksiat karena takut sama Allah, takut disiksa pun udah bagus Pak. Ya. Tapi kalau disatukan namanya wahdatul qusud Pak. Wahdatul qusud itu memfokuskan satu tujuan. Apa tujuannya? Allah. Tujuan kita ridho Allah. Paham Pak? Saya sholat karena saya pengen Allah ridho sama saya. Kayak gitu ya. Paham ya? Saya pengen meninggalkan maksiat yang mereka lakukan karena saya takut dengan murka Allah. Saya pengen dapat ridho Allah. Bagus nggak Pak? Karena surga juga makhluk, neraka juga makhluk. Untuk orang-orang yang gede syahwatnya, yang nggak rela kalau ibadah nggak dikasih pahala, Allah sediakan surga. Tapi para pecinta Allah, para wali Allah, yang diminta apa? Ridho kan? Pengen ridho
Allah. Udah cukup ridho Allah di akhirat, tempatnya di mana? Di surga. Udah. Paham nggak kira-kira Pak? Iya, mudah-mudahan. Pak, bapak-bapak, kalau nggak ada surga, kira-kira bapak-bapak masih mau sholat nggak? Surganya udah dibakar umpamanya. Mau sholat nggak Pak? Masa nggak ada sih? Udah ada sih. Ya, maka bapak-bapak tingkat ikhlasnya segitu. Ya lumayan, alhamdulillah ada surga ya. Alhamdulillah. Contoh surga begini. Kalau kita baca Quran, ya dapat pahala ganjaran sekian-sekian. Bakal dapat nikmat surga sekian. Nabi juga bersabda, orang yang paling banyak bidadarinya istri di surga nanti, orang yang paling banyak baca sholawat. Sama sholawat yang banyak biar dapat bidadari yang banyak di surga. Oke, berarti Nabi nggak bohong kan? Cuman yang kita minta beda sama Allah. Kita pengen ridho Allah dulu, yang penting Allah ridho dah. Masa nggak dikasih kan pasti dikasih. Paham nggak Pak kira-kira? Ya Masya Allah. Sallu ala Nabi. Jadi kita minta itu. Ya bahasa keren kita. Ya Allah, saya pengen sholat. Kasih dong ikhlas ya Allah. Saya pengen ikhlas. Maka diajari. Nawaitu usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzan. Jadi imaman, terus lillahi ta'ala melafazkan lillahi ta'ala tidak wajib, meniatkan lillahi ta'ala juga tidak wajib. Yang wajib itu usolli fardal isya. Tapi kita pengen sholat kita diterima nggak? Pengen, kita ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena ada nggak niatnya li ajril jannah, supaya dapat surga, gitu nggak? Enggak, lillahi. Kira-kira paham nggak? Nah ini kita cari ulama kita ya. Nah, memang NU itu doanya banyak, hanya berkatnya juga banyak. Masya Allah. Baik, kita minta ikhlas nih. Niat satu. Yang kedua, beliau Syekh Ja'far Al-Barzanji berdoa, wa tunjiha li kulli minal hadirina wal ghaibina madlabahu wa munah. Jadi yang kedua beliau berdoa dan mengajarkan kita untuk membaca ini adalah antun jihad, agar engkau ya Allah mengabulkan, menyampaikan, menunaikan, ya, atau memberikanlah, gampangnya begitu. Kepada siapa? Likullin, kepada setiap satu-satu nih. Kita nih yang hadir Pak. Kan didoakan gitu. Diutamakan. Semoga Allah mengabulkan, menunaikan hajat likulin untuk setiap orang minal hadirina, jadi orang-orang yang hadir. Bapak-bapak ke masjid tadi niatnya apa Pak? Ngaji, ya. Terus apa lagi? Maulid. Ikan maulid kita Pak. Tadi kita baca salawat nggak? Ini bagian maulid bukan? Niatnya di rumah, saya pengen maulid, pengen ngaji, dah gitu, pengen sholat dan sebagainya. Cakep nggak niatnya? Maka dapat doa dari Syekh Ahmad Al-Barzanji, Syekh Al-Barzanji ini. Apa doanya? Dikabulkan apa yang diinginkan oleh kita, dihajatkan oleh kita. Karena kita hadirin di ajril maulid, karena kita hadir di acara maulid ini. Oke, paham? Ya. Kemudian wal ghaibin, dan orang-orang yang nggak datang. Maksudnya kita doakan juga, mudah-mudahan Engkau ya Allah memberikan setiap orang-orang yang tidak datang ke masjid, mungkin sebenarnya pengen hadir, pengen ngaji, Ustaz, malam Isnin, cuman saya sibuk, nggak sempet, atau sakit, niat saya pengen hadir. Maka insya Allah ini yang dimaksud al-ghaibin, orang-orang yang pengen datang tapi nggak bisa datang, udah punya niat. Paham kira-kira? Iya, al-hadirin. Matlabahu, semoga Engkau memberikan, mengabulkan matlabahu, apa yang diinginkan, ya. Matlabahu maknanya adalah al-matlubahu, apa yang diinginkan. Matlab artinya keinginan Pak. Tolaba matlaban, keinginan. Yang diinginkan aslinya bentuk formalnya atau bentuk maf'ulnya adalah matlub. Matlub artinya sesuatu yang diinginkan. Paham nggak Pak kira-kira?
Oke, saya kasih contoh. Bapak lanjutkan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala siapa? Coba salat bisyarah tubashiruna biha bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa auladana kina terus limina wa lanjut ila yaumil akhirah wa tolabatana. Jamak tolib. Tolib orang yang menuntut ilmu maksudnya. Ya, yang mencari. Kalau menuntut cita-cita, penuntut cita-cita. Pengen dapat apa yang dia cita? Tolib jamaknya tolabah. Kalau cewek tolibatina, cewek-cewek. Penuntut ilmu, paham Pak? Maka yang dituntut namanya matlub. Talib itu yang menuntut. Anta talibul ilmi, antum talibuna lil ilmi. Anda semua penuntut untuk mendapatkan talibul ilmi. Anda semua talibul ilmi. Nah, yang dituntut ilmunya namanya matlub. Paham? Yang diminta, yang diinginkan itu adalah ilmu. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kita talib. Allah punya ridho. Bahasa Arabnya ridho Allah. Talibu ridho Allah. Mengharap, mencita-citakan mendapatkan ridho Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ridhomu ya Allah yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Maka didoakan oleh Syekh Ahmad Al-Barsaji agar semua yang hadir atau yang gaib dengan niat pengen ngaji, pengen hadir di maulid, mendapatkan matlabahu, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Allahumma amin. Itu doa berarti. Wa munahu, dan apa yang dia inginkan, yang dia khayalkan, maknanya ya sama. Ya. Jadi ada kata yang berbeda maksudnya sama. Jadi itulah makna dari matlabahu dan wa munahu, dan apa yang kira-kira ini bakal hasil lah. Nah, maka itu namanya munahu, bisa kita khayalkan. Saya pengen mudah-mudahan tahun depan rumahnya lunas. Itu namanya munahu. Punya cita-cita nggak Pak? Punya. Mudah-mudahan besok pulang kampung udah panen, berasnya banyak. Allahumma amin. Munahu namanya. Itu. Nah, inilah doa kita. Yang terakhir, yang ketiga, wa tukhallisana min asli syahwati wal adwa'il qalbiyah. Wa tukhallisana, yang ketiga, kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, semoga Engkau tukhallisana, menyelamatkan kami semua min asri syahwati, dari kekangan, dari penjara, dari tawanan hawa nafsu. Pernah nggak ngerasa ditawan hawa nafsu Pak? Pernah ngerasa nggak Pak? Anda itu berbeda dengan hawa nafsu Anda. Anda itu sendiri, hawa nafsu juga sendiri. Contoh, bapak-bapak pengen banget, beli sesuatu lah, pengen. Berarti itu keinginan, paham? Ya. Kemudian taruh umpamanya pengen beli sate, itu kalau nggak itu nggak mau. Malam-malam ada nomor teleponnya nggak? Berusaha mendapatkan. Sampai pagi kepikiran, ini kok belum buka satenya dan sebagainya. Kesiksa nggak rasanya? Mau begini, sholat ingat pesan sate. Mau zikir ingat pesan sate. Gimana rasanya Pak? Kesiksa nggak? Siksa. Nah, orang yang bisa selamat, sate, nggak apa-apa, nggak dapat juga nggak apa-apa, sate aja. Enak nggak rasanya? Enak.
Enggak kudu, enggak harus. Itu maknanya wa tukhallisuna min ahri syahwat. Gitu ya. Cewek itu cantik banget, harus jadi milik saya. Ya. Masya Allah. Ada cowok yang deketin dia. Mikir nggak? Kita mikir nggak? Jangan-jangan kesaing kita nih. Waduh, bahaya nih. Berupaya. Bagaimana caranya? Gimana? Ya nggak kita mikirin gitu? Udah, kalau jodoh saya, sama saya udah biarin, senang aja. Kan enak ya. Yang punya dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dapat dia, nggak apa-apa, nggak mati, biasa aja. Enak kayak gitu. Enak. Bapak-bapak panggil bangun malam. Oke, jam 2 pas setengah 3 pengen sholat tahajud. Udah persiapan. Susah banget gak bisa. Aduh, enak tidur kayaknya nih. Duh, bangun gak ya? Nafsu bilang enak tidur. Bener, tidur lebih enak. Kan gitu ya. Udah ngopi pak, udah siap sholat tahajud, udah ngopi. Ngopinya habis, ngantuk lagi, tidur. Gak jadi tahajud. Nyesel nggak pak pagi-pagi? Orang ini tertawan oleh hawa nafsu. Paham kira-kira pak? Kita minta mudah-mudahan Allah perkuat hati kita, taufik kita ya. Wal adwa'il qalbiyah, dan kita mohon diselamatkan oleh Allah dari adwa, jamak dari da itu penyakit. Al adwa artinya penyakit al qalbiyah yang bersifat hati. Apa contoh sifat hati, penyakit hati pak? Sombong. Masa sholat sendirian gak ada jamaah nih, mau baca Quran yang cakepan, tak ada yang datang. Sakit nggak kalau nggak datang jamaah? Sakit. Karena apa? Ria. Kalau bukan gua nih yang ngajar nih, bodoh semua. Masya Allah, takaburnya. Amin. Paham kira-kira pak? Hasud. Dia dapat segitu, kok saya enggak? Ya, dia sehat mulu, saya sakit mulu. Ya. Karena hasud ini, dia dapat bonus kok saya enggak. Wah, kita celaka dia biar gak dapat, biar ke kita bonusnya. Na'udzubillah min hasud. Penyakit bukan? Nah, maka kita mohon pada Allah dengan keberkahan kita membaca maulid, menghadiri maulid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menyelamatkannya dari kekangan hawa nafsu syahwat dan penyakit-penyakit hati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين والله الموفق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.